Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan limpahan rahmat-Nya lah sehingga alhamdulillah pada malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kita masih dapat istiqamah untuk hadir bersama di tempat yang suci lagi mulia ini. Selawat dan taslim mari kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum fa aqimus salata. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat ini, sebahagian dari kandungan yang terkandung di dalam ayat tersebut yang terkait dengan zikir setelah melaksanakan salat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah mengatakan, Allah berfirman, "Fa idza qadaitumus salata." Nareko pada puran itu menang mupasilen deres sembajang. Kalau kalian sudah melakukan salat fardu, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan baring. Fa idza tma'nantum fa aqimus shalah. Dan jika kalian sudah merasa aman, tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi merasa takut, maka dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini memberikan pesan bagi kita. Dua hal. Pertama, ayat ini ketika Allah mengatakan, "Fa idza qadaitumus salata", narek kopurani laksanakan sembajangnya, fadhkurullah, ingatlah Allah. Ayat ini terkait dengan perintah salat pada saat kita dalam kondisi khawatir, dalam kondisi takut, dalam keadaan berperang. Ayat ini turun. Kita dapat memahami makna dalam berperang saja yang penting de nak koreolota balie. Artinya ada apa? Artinya kita yakin bahwa musuh itu tidak akan menyerang kita pada saat melakukan salat, tapi selalu kita merasa atau selalu kita harus waspada, maka ada cara salat tersendiri dalam pelaksanaan salat jamaah pada waktu berperang. Artinya apa? Wedding iri pahami makada dalam keadaan berperang saja, puang Allah Ta'ala teteki nawajika mas sembaja.
Bahkan diperintahkan untuk salat berjamaah. Sekalipun cara salat jamaahnya itu berbeda dengan salat jamaah pada saat kita aman seperti sekarang ini. Maka maniaro parelune sengi sembaja. Oleh karena itu di hari kemudian nanti tidak ada alasan yang dapat diterima oleh Allah. Ketika orang sudah ditanya, maka damagi nademu sembaja waktu mutu orilinoe. Ya kuala sata maka daki marepa kabuang, sibuk kabuang. Dia natarime puang Allah Ta'ala. Narek kuala sata maka namalasa kabuang, demu panatarime puang Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Dalam peran saja kita diperintahkan salat, begitu pentingnya salat dan tidak bisa ditinggalkan. Bahkan masih kita disyariatkan untuk melakukan salat secara berjamaah. Yang kedua, apa yang kita pahami di sini? Setelah Allah mengatakan, fa idza qadaitumus salata, kalau kalian sudah melakukan salat, fadhkurullah, ingatlah Allah. Apakah kalian dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan baring atau tiarap karena misalnya kita dalam posisi berperang. Ya maki jallo imakada makomani parelunna apa ala birenna riasenge masikiri atau wirid setelah melakukan salat fardu. Iya, ubakulingi paimang makada dalam kondisi tidak aman saja, dalam kondisi khauf kita diperintahkan untuk berzikir setelah salat, apalagi nareko aman seperti sekarang ini. Jadi malah bila ada tu pabu, ia senge baca wirid atau zikir rimunri sembaja perlutta. Itu adalah sunnah Rasul, itu adalah sunnah sahabat, itu adalah sunnah salafus salih. Di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab Az-Zikru Ba'da Salati, beliau mengatakan bahwa sepakat ulama bahwa disunnatkan kita berzikir setelah melakukan salat fardu. Nasama turuki roto pandritata. De gaga pandrita makkada de weddingi apalagi makkada bid'ah nareko buraki masembaja parelu atau masikri. Tidak ada itu. Tidak ada. Ayat ini menunjukkan seperti itu. Dalam kondisi tidak aman saja Allah suruh kita berzikir. Ya kodaya letu dan nasabah magi. Kita dalam kondisi khawatir. Kita selalu waspada. Pasang strategi. Berzikirlah sambil berdiri. Berzikirlah sambil duduk. Ataukah dalam keadaan baring sekalipun. Atau dalam keadaan tiarap. Tetap kiarona suruh buang Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti maka dade nasa sembajata nareko itu masikiri nareko pura ki mas sembaja perlu nasabak magi puran itu sembajangnya nasabak mak beresel letak. Cuma hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah hukum berzikir secara berjamaah setelah salat fardu. Sebahagian mengatakan disunnatkan, dibenarkan, dibolehkan, disyariatkan berjamaah. Sebahagian mengatakan tidak. Tapi tidak ada yang mengatakan bid'ah berzikir setelah salat jamaah. Kalaupun kita tidak sepakat, jangan kita mengatakan bid'ah. Ini bukan berarti saya memperunci masalah Pak Bu. Tapi saya ingin menguatkan hatinya orang yang sudah terbiasa melakukan ini. Karena sekarang ada muncul keresahan di tengah-tengah umat. Dek na cek dek ya umat tak kasih yang awam. Maka dah magi rustad. Na makala leset di ngaku koe. Engkau nasat maka dah bid'ah nareko masikri. Kau tahu mas sembajang. Ini resah umat. Kenapa mereka awam? Ini persoalan berjamaah atau tidak berjamaah berzikir. Itu bukan persoalan baru. Sejak dulu, sejak al-a'immatul madzahib. A'immatul madzahib sudah terjadi hal seperti itu. Tapi mereka tidak saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan. Tidak. Saling menghargai. Eloki masih kiriale silakan. Mau berjamaah silakan. Mau disirkan, mau dijaharkan silakan. Sebab masing-masing ada nasnya secara sahih. Jadi apa aja bang Pak? Ajak natar saya di biasa.
Dekna mungkin nabi gau ya topan rirata iroma pamula riolo kalau itu adalah sesuatu yang tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya, tidak mungkin. Alena andre gurutta sade sengkang andre gurunna gurutta ke Haji Abdul Rahman nambo dalle panrita meman ni napaturu pole Mekah mengaji. Dekna ke Sulawesi monro mak guru. Mendra di tanah Mekah bicumu mak guru makapala bahkan sempat jadi imam tarwi di sana. Panrita napalisu poler yang pokoknya rendre ya Pak disengenge mereka melakukan, beliau mengajarkan apa? Zikir seperti tadi yang kita selalu lakukan itu. Tidak mungkin. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tara urang pengi cede. Apa dasarnya yang sahih tentang zikir dan menjaharkan zikir setelah salat fardu? Di dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 805 di situ dikatakan Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas yaro adalah sapusenna nabitta cikalinna nabitta Ibnu Abbas. Beliau mengatakan anna rab as-sauti sesungguhnya mengangkat suara ipalopoi data untuk masikiri rimun ripurana tahu mas sembaja perlu itu sudah terjadi sejak masa Rasulullah. Dan kata beliau, aku mengetahui bahwa orang sudah melakukan salat fardu ketika aku mendengarkan zikir itu dilantungkan begitu besarnya. Ini Ibnu Abbas, ini adalah riwayatnya sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 805. Dan riwayat ini pun juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Jadi engkau itu dasarnya Pak. Coba persoalannya, kalau mau diperbedakan silakan, tapi jangan kita menyalahkan. Dan jangan kita resah, maka damagin ang kemakurong. Apalagi kalau muncul maka anu salamana pa ya gure selama ini. Anu salamana pa ibigau. Jangan kita cepat terpengaruh seperti itu. Makutana ki kualena to pandritata. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dasarnya dalam ayat atau dalam Al-Qur'an. Yang kedua, karena waktu sangat membatasi kita. Ada riwayat. Ya dalam riwayat itu dikatakan ya ronabitta dekna salai tudangan nana rekopure mas sembahyang mangaribi dan nia sembahyang subuh. Sangadin nana baca piriantara wiridnya ya naritu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir pada muah. Tapi maega palana ke pertama nasabah maega dibaca. Itu Rasulullah tidak meninggalkan tempat duduknya kalau sudah melakukan salat maghrib dan subuh sebelum beliau membaca 10 kali tadi zikir itu. Ikka 10 nabakulin nabitta. Dan itu juga yang kita terima dari maha guru kita sejak dulu. Itu riwayat. Kemudian riwayat terakhir ya wadingnya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Ya nari itu apa? Dalam satu riwayat yang sahih. Ini hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Di dalam riwayat itu dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Muaz. Wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuka wa usika. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil natakko nakatenni yaro liman na pangulutta Muaz bin Jabal. Jadi tania pangulutta Muaz bin Jabal malai najarin na nabitta nakatenni. Alena nabitta katenni liman na Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan seringkali disanjung oleh Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sekalipun umurnya relatif muda dibandingkan dengan sahabat yang lain. Beliau masuk Islam pada umur 18 tahun dan beliau ini termasuk salah satu dari 70 kaum Ansar yang menjemput Nabi pada waktu berhijrah bersama dengan sahabat. Satu ketika Nabi langsung mengambil tangannya Muaz bin Jabal. Napa makkada? Ya Muaz,
Muaz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Benar-benar aku mencintai engkau ya Muaz. Nabi bersumpah di depan Muaz. Faqala, lalu Nabi berkata, ya Muaz, Muaz, la tada' kulla duburi salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muaz, aja lalong bo na semu tetangi. Maka Nabi ta upasak ko Muaz, sistem-teman na pasan na Nabi ta idi mana na pasan Nabi ta. Idi mana na pasangin na wasiatkan Nabi ta na yakia melalui panggulutta Muaz bin Jabal keluar pesan ini atau wasiat ini. Maka Nabi ta sama na maka Nabi ta iko jamaah atau segerie. Masangnya aleta. Maka madece sembajatta aja lalo ta tetangi aroma baca dendre yahe pak doa ngenge narek kepura kita sembaja 5 waktu. Apakah dibaca dalam doa atau dibaca dalam wirid? Tapi andre guru tabita napa guruang dibaca dalam wirid. Aga nasan nabita. Illa ulala rifang Allah Ta'ala makada Allahumma a'inni ala dzikrika. Puang, bimbinglah aku. Tolonglah aku. Tawin ringa puang si mata mainga maringeram masikiri lauriko. Ini pertama yang disuruhkan oleh Nabi kepada kita untuk minta kepada Allah rimun riburata masembajang. Magyar. Ya kongka makudana makadai. Magi jadi lewang Allah Ta'ala makadai puang tabimbing kumantaji to mainga na to mainga naja na sabab masembajan ni iya tongang na yakia iya tu dia sengai paringera kota ni apa winrina wang Allah Ta'ala sulit kita lakukan. Aja nama kada saliwas sembajang dalam salat saja sulit apalagi di luar sembajang. Oleh karena itu sementara Allah mengatakan fadkurullaha dzikran katsira ingerangi buang Allah Ta'ala nasaba sikir maega. Iku ni bateta aku sembajat tam yala sikir cedela do betunna. Jadi kita minta dalam salat, dalam bekerja kita bersikir kepada Allah. Pahalanya apa? Ia roteti pusat tak pak bu nareko majama kina to mainga ribuang Allah Ta'ala. Ia tu teti pusat tak mantaji sab bimatur sermundrina buang Allah Ta'ala. Wadi jaji atu nasabari nasengalena tu andre gurutta mancaji puno ya pinna ranaka untuk realeta nasaba magi ma barakker dendre jama-jamatta lettu irilino ya tu dendre wasele na jama-jama lettu riaira wasele na jama-jamatta. Yang kedua kata Rasulullah ya naritu wa husni ibadat, mintalah kepada Allah wa syukrika, mintalah kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ini persoalan kedua yang berat bagi kita. Nasabah magi biasa ya roh. Narekong kay jaman na luru sala. Tapar moro-moro ati. Tapar magkaramay ng kay sala. Nama de mua sembajakku Milaw mua. Magi na sala. Ang katuhikmana niya kumadeseng bateta jamay. Na luru sala. Dek na tarunti wasele na. Pasti ada hikmah di balik itu. Tapi yakingi. Dek gaga. Cek di najama atau matape sangadin na ang kaapalan na risisena huang Allah Ta'ala. Maki wasele iga halino atau de pasti lolongang iapalang na rekomadeceng ini ata. Tasukuruki. Nasabat de tu nasi agar de ta lolongang taingerang yaro purai narengi huang Allah Ta'ala. Jauh lebih banyak daripada yang tidak didapat pada waktu itu. Apalagi kita masih diberi umur, kesempatan. Siapa yang bisa menilai itu? Yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala yang dari itu wa husni ibadatik. Nasan nabitta illa ulale makada puang. Bimbinglah aku untuk senantiasa melakukan ibadah. Ketika aku beribadah, melakukan ibadah dengan cara yang terbaik. Bukan sekedar beribadah menggugurkan kewajiban, akan tetapi ipas suku ibateta ya romak kasiwiang. Mas sembajang ipas suku aja nama keda yang penting lepas ni kewajibaku detora rical langa. Ma puasa ki tapas suku puasata aja nama keda yang penting asai puasaku namu adega gapalanna. Tidak seperti itu. Kita mau yang terbaik. Kenapa? Karena itulah bekal kita di hari kemudian, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, maka sesungguhnya kedudukan wirid setelah selesai melakukan salat fardu hukumnya adalah disunatkan sebagaimana
yang dikatakan di dalam berbagai kitab. Ayatnya tadi jelas, hadisnya jelas, ini manibawang, elok berjamaah atau tidak. Tapi menurut kita, kelompok ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biasa, yaitu adalah pada umumnya mereka mengatakan disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Tapi utambah cedek, apa angkat itu biasa maka ada magi nangka mawiri tak kopuraki mas sembajang, boleh kiri Mekah ri Baitullah de gaga atau mawiri kopura mas sembajang perlu, tongang ya tu, ini boleh ri Mekah de tung kata ita ya rodo, eko yolona Baitullah imange monrot tudang mawiri nare kopura mas sembajang perlu, tapi ajak lalo tangka maka ada de nama wirid. Dia pasti berwirid itu, dan dia berwirid boleh jadi pada saat berjalan atau pada saat berada di tempat lain. Magi nade namun rotudak koro. Nah sahabat dia memberikan kesempatan orang yang mau tawaf. Mat tawaf atau aku masih baca perlu itu deka atau mat tawaf. Sehingga karena diberikan kesempatan, ya roh imangnya magati tetap nasabah magi, maega tahu elo mat tawaf. Bahkan ada sementara tawaf dia berhenti, nanti setelah melakukan salat baru lanjutkan tawafnya. Jadi kemakada mangin ada nama wirid tekro, edek memang pak lain masalahna. Tapi di masjid yang lain wirid, termasuk di Madinah, termasuk di masjid-masjid yang ada di Mekah itu, terpampang di tembok itu urutan-urutan wirid setelah salat fardu, dan itu adalah kurang lebih yang sama atau kurang lebih sama yang kita amalkan di sini segini di Indonesia. Ia tuh nasusungnya alian angger urut tak wirid itu kurang lebih sama. Itu ada bacaan-bacaan wiridnya itu terpampang itu di tembok-tembok masjid itu. Iya. Engkau menapak diolo ini Pak Dimundri, engkau Pak Dimundri, engkau Pak diolo. Tapi pada hakikatnya ada. Termasuk itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, dan selanjutnya itu adalah mereka lakukan. Jadi perlu bijaksana dalam menyikapi persoalan seperti ini. Yang terakhir kesimpulannya, jamaah ajakna taresah. Jangan berkecil hati. Jakam mangkaki maka anu salatu ngejama je ujama na ujama to ni materu apa maegan ya kokoy maka dade nawat dingya tubid adalah sebagainya. Yang bid'ah itu karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat dan salafus salih, ya kopur mak bereseles assalamualaikum tapat tetong lari mundri mebu kelompok napa macarita samanna yaro carita na tungkai palopoi na bandingkan atau na saingi yaro sikiri na imangnya irolo, itu beda karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Beda dia apa cica ngada na rekemakai assalamualaikum masuki ada kama sembajangi, itu lain masalahnya. Tidak masalah itu. Nasabah kodek metode lo jamaah. Tapi kalau lari mundri, macarita lopo, si lopo sadan memang ngeriolo, itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Sebab kenapa? Mengganggu orang yang bersikir, orang yang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaba magang ko dapat sesal berita, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.